Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bahas pada pagi hari ini fenomena murtadin, mu'allaf dan murtadin. Banjir mu'allaf di Eropa, banyak murtadin di Asia. Jadi orang murtad itu ada dari Arab Saudi, ada dari Iran, ada dari Indonesia. Tapi kalau mu'allaf itu bagaikan tsunami terjadi di Belanda, Inggris, dan Amerika. Banyak mereka yang menjadi mu'allaf disebabkan berbagai-bagai. Jadi mu'allaf disebabkan berbagai-bagai penyebab. Ada yang disebabkan meneliti dengan suatu penelitian, ada disebabkan tersentuh mendengarkan suara azan dan suara takbir, dan ada tertarik menjadi mu'allaf karena meneliti tentang sholat 5 waktu. Yang terbaru adalah seorang peneliti sholat 5 waktu. Jadi dia coba gerakan-gerakan sholat itu tanpa membaca. Langsung saja dia sujud, dia ruku, digerak-gerakkan saja tanpa ada baca-baca apa. Jadi sholat 5 waktu itu yang ditelitinya adalah gerakan sholat. Ternyata orang barat yang selalu gelisah ini, ketika dia menirukan gerakan-gerakan sholat, ada satu di antara gerakan sholat itu, ada dua gerakan sholat itu yang dia rasakan sangat berbeda dan sangat menyejukkan hatinya. Yang pertama sujud, itu menenteramkan jantungnya. Yang pertama sujud, yang kedua duduk di antara dua sujud. Ketika membaca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni. Maaf, agak demam sedikit. Warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Jadi ketika duduk antara dua sujud itu, di mana kaki kiri, tumit kiri didudukkan. Kita duduk di atas tumit kiri, dan kemudian jempol kaki kanan dilipat. Nah, jadi jempol kaki kanan dilipat, tumit kaki kiri didudukkan. Itu rupanya menghilangkan penyakit ambeien atau antisipasi penyakit ambeien. Yang sudah kena pun bisa sebagai obat. Nah, itu dipraktekkan oleh wanita-wanita non-muslim yang kena ambeien. Jadi dalam penelitian itu, yang banyak terkena penyakit ambeien itu adalah wanita-wanita non-muslim, wanita-wanita non-muslimah. Di suatu tempat pendidikan, di situ banyak ibu-ibu wanita, banyak ibu-ibu jelas wanita ya, banyak ibu-ibu, banyak pria. Di antara ibu-ibu tadi ada puluhan yang non-muslim, ada yang muslim. Yang muslim tadi tidak satu pun muslimah, tidak satu pun kena penyakit ambeien. Yang separuh di antaranya yang non-muslim tadi dalam penelitian itu semuanya kena. Ada yang stadium lanjut, ada yang masih baru mulai. Nah, jadi rupanya obat-obatan itu, di samping obat-obatan kimia atau obat alami
dari tumbuh-tumbuhan. Itu ditambah dengan obat berupa gerakan sholat. Duduk di atas tumit kaki kiri, dilipat ibu jari kakinya sebelah kanan. Duduk beberapa menit, rupanya dapat mengantisipasi penyakit wazir, ya. Penyakit wazir atau penyakit yang seperti itu. Nah, kemudian sujud itu rupanya karena kepala berada pada posisi lebih tinggi daripada jantung, sehingga jantung dengan mudah memompahkan darah secara lebih maksimal kepada otak manusia. Allahu Akbar, timbullah kesehatan, ketenangan, ketenteraman. Allahu Akbar. Jadi gerakan sholat aja pun rupanya jadi penelitian bagi orang-orang barat tanpa bacaan. Nah, apalagi kalau dia teliti tentang bacaannya. Umpamanya ketika duduk antara dua sujud, ditelitilah bacaannya. Mohon ampun kepada Allah. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosaku. Warhamni, sayangilah aku, beri rahmatlah aku. Nah, jadi warhamni ini sayangilah aku ya Allah. Kita duduk antara dua sujud. Inilah yang paling melelehkan air matanya. Sayangi aku ya Allah. Rupanya orang yang meneliti itu tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari ayah. Kalau ibunya ada, dia anak yatim. Warhamni, sayangilah aku ya Allah, beri rahmatlah aku. Warhamni, wajburni, tutupilah aibku ya Allah. Nah, rupanya dia banyak dosa yang dia sembunyikan. Tetapi ketika tahu bacaan duduk antara dua sujud itu, wajburni, tutuplah aibku ya Allah. Nah, rupanya manusia di dunia ini semuanya punya aib. Kalau tidak ditutup oleh Allah aib yang pernah dilakukan oleh manusia ini, mungkin manusia tidak sanggup berjalan di hadapan manusia lain saking malunya. Tapi Allah menutup aib itu, terutama dalam hal pergaulan antara laki-laki dan wanita. Banyak aib yang disembunyikan. Orang-orang yang kelihatan alim, baik dengan sorbannya, jilbabnya, jubahnya, alim sekali. Tetapi siapa tahu banyak rahasia yang tersembunyi di dalam dirinya. Nah, karena itu Allah menyatakan, bacalah doa, wajburni, tutupi aibku, tutupi kekuranganku, tutupi kelemahanku ya Allah. Wajburni, warfa'ni, angkatlah derajatku ya Allah. Betapa banyaknya manusia yang pangkatnya tidak naik-naik, keadaan ekonominya tetap saja seperti itu. Nah, karena itu berdoa kepada Allah. Warfa'ni, angkatlah derajatku ya Allah. Wahdini, cerdaskanlah aku ya Allah, beri aku hidayah. Nah, kalau cerdas, hidayah itu didapatkan oleh semua orang, termasuk Thomas Alva Edison. Dia itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk Newton, dengan teori Newtonnya, Newton 1, Newton 2, cerdas dia. Nah, semuanya dapat. Wah, dini, berikan aku petunjuk, cerdaskanlah aku ya Allah. Jadi kita minta dicerdaskan di dalam sholat. Kata-kata ini luar biasa. Motivasi yang termuat di dalam otak, tersimpan di dalam hati. Wajburni, tutuplah aibku ya Allah. Warfa'ni, angkatlah pangkatku, derajatku, rezekiku. Angkat derajatku ya Allah. Warzuqni, berikanlah aku kekayaan. Minta kaya di dalam salat. Warzuqni, berikan rezeki.
rezeki yang banyak. Warzuqni, wahdini, beri aku petunjuk, wa'afini, berikan aku kesehatan. Nah, afini, maafkan, berikan kesehatan, afiat, sehingga orang menyatakan sehat, wal afiat. Karena ada orang yang sehat saja tapi tidak afiat. Jadi sehat yang diingini itu adalah sehat wal afiat, sehat yang bermanfaat. Jangan sehat seperti kucing garang, jangan sehat seperti preman, jangan sehat seperti perampok. Sehat juga tapi tidak afiat. Sehat orang yang tidak afiat itu tidak mau ke masjid, walaupun dia bisa mendaki gunung, mendaki bukit, tapi ke masjid tidak bisa. Kenapa? Karena dia hanya sehat tetapi tidak afiat. Maka doa kita, wahdini wa'afini wa'fu anni, maafkanlah segala kesalahanku. Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sepintas lalu ya, sepintas yang kita pelajari pada pagi hari ini. Semoga menjadi motivasi bagi kita untuk lebih banyak menambah ilmu pengetahuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.